Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar pada materi IPAS bab 8, topik C tentang permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Dan ini masalah yang memang hampir akan selalu berulang apabila pasca banjir terjadi. Timbulnya tumpukan sampah. Pantai Purus Padang menjadi lautan sampah akibat banjir yang melanda Padang, Sumatera Barat, Senin lalu. Sampah menumpuk menjadi gunungan dan mengeluarkan aroma busuk. Kurangnya kesadaran warga yang membuang sampah sembarangan di Tengarai menjadi penyebab menumpuknya sampah-sampah ini. Pantai Purus Padang berubah menjadi lautan sampah pasca banjir yang melanda kota Padang pada Senin lalu. Gunungan sampah juga mengeluarkan bau busuk. Namun bagi para pemulung, tumpukan sampah di pantai menjadi berkah tersendiri. Menurut seorang warga, jika hujan deras dan banjir, sampah-sampah warga kota Padang akan menumpuk di pantai. Jadi kalau ada banjir udah pasti kayak gini. Ada 2-3 kali setahun sih? Ada, kadang nyampe lebih itu. Ini budgetnya kayak sedikit. Ini sedikit ya, biasanya banyak. Biasanya lebih, sampai di sini. Banyaknya sampah di pantai ini akibat kurangnya kesadaran warga terhadap kebersihan. Sampah sering dibuang ke sungai sehingga ketika banjir, sampah-sampah bermuara ke laut. Jadi adik-adik, setelah kita melihat bencana banjir di daerah Sumatera Barat yang disebabkan oleh sampah yang dibuang di sungai secara sembarangan, lalu mengapa terjadi permasalahan lingkungan di bumi? Dan bagaimana dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, masyarakat, dan ekonomi? Jadi adik-adik, setelah kita melihat bencana banjir di daerah Sumatera Barat yang kita sebagai manusia yang hidup di bumi selalu bergantung dengan sumber daya alam yang ada di bumi. Sumber daya alam yang disediakan di bumi meliputi air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana jika sumber daya alam yang sudah disediakan oleh bumi menjadi rusak? Apa saja permasalahan lingkungan serta dampak dari permasalahan tersebut? Pencemaran air. Penyebab terjadinya pencemaran air yang pertama, limbah rumah tangga dan industri yang tidak diolah dengan baik. Kedua, penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan dalam pertanian. Yang ketiga, sampah yang dibuang ke sungai, danau, dan laut. Dan yang terakhir, kebocoran tangki bahan bakar dan limbah serta industri pertambangan. Dampak karena adanya pencemaran air, yang pertama, kematian biota air seperti ikan, plankton, dan terumbu karang. Selanjutnya, penyakit pada manusia yang disebabkan oleh konsumsi air yang tercemar. Keracunan pada hewan yang minum air yang tercemar. Selanjutnya, pencemaran air. Selanjutnya, ada pencemaran tanah. Penyebab terjadinya pencemaran tanah yang pertama, limbah industri dan rumah tangga yang dibuang ke tanah. Kedua, penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan dalam pertanian. Yang ketiga, sampah plastik dan bahan lain yang tidak mudah terurai. Yang terakhir, penambangan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dikarenakan ada penyebab dari pencemaran tanah, maka dampak yang ada pencemaran tanah yang pertama, keracunan pada tanaman dan hewan yang hidup di tanah yang tercemar, pencemaran air tanah, dan penurunan kualitas tanah dan penurunan hasil pencemaran udara. Penyebab terjadinya pencemaran udara dikarenakan adanya asap kendaraan bermotor, asap pabrik kendaraan dan industri, kebakaran hutan, penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pencemaran udara. Penyebab terjadinya pencemaran udara dikarenakan adanya pencemaran udara yaitu gangguan kesehatan pernapasan, penyakit jantung dan stroke, hujan asam yang dapat merusak tanaman, hutan, dan bangunan, perubahan iklim global, dan penipisan lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet.